نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jamaah sekalian para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah memberikan kepada kita nikmat keamanan, dan Allah memberikan kepada kita nikmat iman serta nikmat Islam. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat memiliki keturunan, adalah nikmat memiliki anak. Anak adalah sebuah kenikmatan besar yang diharapkan oleh semua orang. Setiap orang menikah pasti ingin untuk memiliki keturunan, yang diharapkan keturunan itu bisa membantunya dan diharapkan keturunan tersebut bisa mewarisinya. Maka itu keuntungan memiliki seorang anak itu di dunia dan juga di akhirat. Di antara keuntungan di akhirat, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali dari 3. Di antaranya kata beliau adalah waladun saleh yad'u lahu, yaitu amalan dari seorang anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Innal rajula la turfa'a darajatuhu fil jannah." Nanti ada seseorang yang kedudukannya akan diangkat oleh Allah di surga. Maka orang itu pun bertanya, "Anna hadza?" Apa penyebabnya derajatku ini diangkat? Maka kemudian Allah mengatakan, "Bistighfari waladika laka." Disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Maka ini diantara keuntungan yang bisa didapatkan dari seorang anak di dunia maupun di akhirat. Tetapi sebagaimana kenikmatan yang lainnya, setiap kenikmatan ada pertanggungjawabannya. Ada sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Di antara kewajiban orang tua adalah untuk selalu mendidik anak-anaknya di atas pendidikan yang benar, bertanggung jawab atas bagaimana perkembangan dari anak-anak tersebut. Maka itu Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war-rajulu fi ahlihi ra'in, dan seorang laki-laki itu pemimpin di keluarganya,
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan ditanya tentang bagaimana pertanggungjawaban dia atas anggota keluarganya. Maka Allah akan mempertanyakan kepada kita para laki-laki, bagaimana kita memimpin keluarga kita, bagaimana kita memimpin istri kita, bagaimana kita memimpin anak-anak kita. Pernikahan bukanlah sekedar pernikahan, tetapi pernikahan ada yang namanya tanggung jawab, ada namanya amanah yang harus dipenuhi. Dan dalam proses pertanggungjawaban tersebut, dalam mengurus anggota keluarga secara khusus anak-anak, terkadang akan mengalami berbagai macam ujian, mengalami berbagai macam kesulitan dalam pendidikan mereka. Tetapi ini pun sudah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Maka kewajiban dari setiap orang tua, khususnya seorang ayah, adalah untuk selalu berusaha mendidik anak-anaknya dengan baik, berusaha mencetak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang soleha, walaupun dia menghadapi berbagai macam rintangan, walaupun dia menghadapi anak yang keras kepala, walaupun dia menghadapi anak yang tidak bisa diatur, maka setiap orang tua harus bersabar dalam pendidikan mereka. Maka dari itu para ulama mereka menyebutkan bahwasanya setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya, sebagaimana setiap buah hasil yang keluar dari buah tersebut adalah tergantung bagaimana seorang mengurus pohonnya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu akan dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kemudian kedua orang tuanya yang membuat anak tersebut menjadi anak Yahudi, atau menjadi anak Nasrani, atau menjadi anak Majusi. Maka ini menunjukkan bagaimana pengaruh besar yang dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak adalah sebuah kertas yang putih, tergantung bagaimana orang tua mau mencoret apa di atas kertas tersebut. Dan kemudian para ulama menyebutkan di antara cara untuk kita mencetak anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha adalah senantiasa mendoakan anak-anak kita. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya doa dari orang tua adalah doa yang mustajab. Nabi SAW bersabda, salasu da'watin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Da'watul walid liwaladih, wa da'watul saim, wa da'watul musafir, yaitu doanya seorang orang tua kepada anaknya, lalu doanya orang yang berpuasa, dan juga doanya orang yang sedang safar. Maka hendaknya orang tua untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, mendoakan kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan yang perlu kita ingat, tujuan kita bukan hanya sekedar memiliki anak, tetapi tujuan kita adalah untuk mencetak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena kita perhatikan banyaknya anak-anak yang bukan menolong orang tuanya, tetapi malah memberatkan orang tuanya, malah menyulitkan orang tuanya, mempersulit kehidupan dari orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka bukan itu tujuan kita punya anak. Tujuan kita punya anak adalah agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu kedua orang tuanya. Maka ini pula harapan yang selalu dipanjatkan dalam bentuk doa oleh para nabi dan rasul. Di antaranya Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah untuk dikaruniakan seorang anak, beliau bukan cuma berdoa minta anak, tetapi beliau berdoa yang Allah berikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang termasuk dari orang-orang yang saleh, bukan sekedar anak-anak. Begitu pula Zakaria alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah memohon untuk dikaruniai anak, Allah mengabadikan dalam Al-Quran doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan begitulah ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, dia pun berdoa, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang
yang senantiasa mendengar doa dari hamba-hambanya. Maka ketika seorang orang tua mengetahui bahwasanya doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk anaknya adalah doa yang mustajab, maka hendaknya setiap orang tua untuk berhati-hati dalam berdoa. Jangan dia mendoakan keburukan bagi anak-anaknya, jangan dia mendoakan keburukan dikarenakan kurangnya kesabaran dia dalam pendidikan anak-anaknya. Nabi SAW memberikan peringatan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan nila fiha ata'un fayustajabu lakum. Nabi SAW bersabda, jangan kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian sendiri, jangan kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian, jangan kalian mendoakan keburukan bagi pelayan kalian, jangan kalian mendoakan keburukan bagi harta kalian. Jangan sampai nanti doanya kalian tersebut itu bertepatan dengan waktu yang Allah ijabah, maka doa tersebut diijabah oleh Allah. Maka sekali lagi, setiap orang tua harus berhati-hati dalam mendoakan anak-anaknya. Berdoalah kepada Allah kesolehan bagi putra dan juga putri kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan di antara kewajiban seorang ayah, di antara kewajiban setiap orang tua adalah untuk menyayangi anak-anaknya. Pemberian kasih sayang kepada anak-anak adalah salah satu bentuk pendidikan. Bagaimana kita saja sulit untuk menerima nasihat orang lain jika nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang keras. Kita berharap supaya nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang lembut. Maka bagaimana ketika kita mendidik anak-anak kita sendiri? Maka jangan gunakan kata-kata yang keras, jangan gunakan kata-kata yang kasar, tetapi pilihlah kata-kata yang lembut. Berikanlah kasih sayang kepada mereka semua. Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah bagian dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan juga tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda. Maka dari itu Nabi SAW selalu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kecil. Nabi SAW bermain dengan mereka, Nabi SAW menggendong anak kecil, bahkan terkadang Nabi SAW pun mencium mereka, di antaranya cucu beliau Hasan dan juga Husain. Kemudian di sebuah kesempatan ketika seorang Arab Badui melihat Nabi SAW mencium cucunya, diceritakan dalam sebuah hadis, ja'a Arabiyun, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, tuqabbiluna sibyan, apakah kalian itu mencium anak-anak kecil? Maka Nabi kemudian dia mengatakan, fama nuqabbiluhum. Arab Badui itu mengatakan, adapun kami tidak pernah menciumi anak-anak kecil kami. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, awa amliku laka an nazza'allahu min qalbika rahmah. Apalagi yang bisa saya lakukan kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu tersebut. Maka di sini Nabi SAW menunjukkan bahwasanya di antara bentuk kasih sayang kepada anak-anak adalah dengan mencium mereka dengan bentuk kasih sayang. Dan kemudian yang perlu kita pahami bahwasanya kasih sayang bukan berarti kemudian memberikan segala sesuatu kepada mereka, tetapi terkadang kasih sayang pun artiannya adalah dengan menegur mereka, dengan membatasi mereka. Nabi SAW dengan besarnya perhatian beliau kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kecil, Nabi SAW menegur mereka dengan tujuan untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang lebih baik. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW melihat seorang anak kecil yang makan dengan tangan kirinya dengan terburu-buru, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika.
Nabi mengatakan, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan mulailah dari yang terdekat denganmu. Maka ini adalah di antara bentuk kasih sayang, adalah dengan menegur. Sebagian orang tua atas dasar berdalih dengan kasih sayang, dia memanjakan anak-anaknya secara berlebihan, tidak mau menegur mereka, tidak mau mengarahkan mereka kepada hal-hal yang lebih baik, bahkan membiarkan anak-anaknya berada di atas kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah semua rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban setiap orang tua kepada anak-anaknya adalah untuk menanamkan kepada mereka pondasi-pondasi Islam, untuk menanamkan kepada mereka pendidikan-pendidikan Islam. Ingatlah bahwasanya setiap muslim, setiap muslimah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka hal ini harus dipahami, harus ditanamkan kepada anak-anak. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka ajarkanlah mereka, didiklah mereka dengan pendidikan Islam. Oleh karena itu Nabi SAW beliau bersabda, muru auladakum bis salat, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat sedangkan mereka itu umurnya 7 tahun. Wadribu, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat di saat mereka itu umurnya 10 tahun. Maka ini adalah di antara cara Nabi SAW untuk menanamkan pendidikan Islam kepada anak-anak. Dan yang perlu diperhatikan, sebagian orang tua mereka keras dalam pendidikan ilmu-ilmu umum kepada anak-anaknya, keras dalam pendidikan ilmu-ilmu bahasa Inggris atau ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, tetapi benar-benar lemah dalam penanaman ilmu agama kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tumbuh dalam kondisi tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka janganlah jadikan anak-anak kita menjadi hamba-hamba dunia, tapi cetaklah anak-anak kita menjadi hamba-hambanya Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang soleha. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa, Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Zinurain Utsman wa Abi Sibtain Ali wa manihim bi karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba' ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Naktafi bihadza, aqimis shalah.